Update kasus Subang terbaru. Danu akui syok. Benarkah? Simak penjelasannya di sini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian sepertinya telah mengantongi nama guna untuk diseret menjadi tersangka. Terbukti dari kecurigaan tersebut, polisi telah merilis sketsa wajah pelaku yang berada di balik kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dari kanal YouTube milik Monogram Production, dikutip dengan judul "Danu ucapkan terima kasih. Kenapa?" di publik 17 Januari 2022. Iya, kanal YouTube tersebut menampilkan sosok Danu yang diwawancara terkait dengan kegiatan kesehariannya, terlepas dari kasus Subang yang tengah ramai diperbincangkan. Di tayangan kanal tersebut ditanyakan soal kegiatan Danu setiap harinya, terlepas dari statusnya sebagai saksi di kasus Subang itu. Danu dengan penuh keceriaan dan keakraban yang terlihat dalam setiap pertanyaan selalu dijawab dengan tawa dan riang. Kesehariannya menurut Danu tak begitu banyak kegiatan yang dilakukannya selain bermain game di handphone. Untuk saat ini saya tidak banyak hal yang dilakukan, yaitu tadi main game, jalan-jalan dan bikin konten, kata Danu. Ketika ditanya soal permainan game yang digandrungi dan kenapa Danu harus pergi ke warnet, kemudian Danu pun menjawab dengan santai. Danu mengatakan bahwa permainan game yang sering dimainkannya ialah Mobile Legends. Dulu juga pernah bermain PUBG, itu di handphone, kata Danu. Danu mengakui sebenarnya ada perasaan jenuh dan bosan juga menghadapi kasus Subang yang kini ramai dipergunjingkan di masyarakat. Dikatakan Danu, untuk warga masyarakat dimanapun berada yang sudah memberikan dukungan terhadap dirinya merupakan memberi arti besar untuk psikologinya. Tanpa ada dukungan dari para fans dan masyarakat Indonesia, sebenarnya Danu tidak ada apa-apanya. Sekali lagi Danu ucapkan terima kasih, kata Danu di kanal yang sama. Ketika pertama kali dirinya dipanggil kepolisian dan saat berada di ruang pemeriksaan, dianggap Danu menimbulkan suasana lain. Bahkan ada perasaan tegang yang amat sangat. Jujur saja saat itu sangat tegang berada di ruangan yang sebegitunya dengan seragam kepolisian, ucapnya. Danu mengatakan ketika dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di ruang pemeriksaan, rata-rata lama pemeriksaannya bisa mencapai 6-9 jam. Cukup deg-degan juga sih, ya stres karena yaitu tadi, baru pertama berada di ruangan yang segitunya dengan seragam lengkap, tuturnya lagi. Danu menambahkan, karena baru pertama kali dipanggil dan diperiksa polisi, pastinya menimbulkan rasa syok, bahkan trauma bercampur baur menjadi satu. Disinggung sebelum munculnya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, dikatakan Danu bahwa dirinya melakukan kegiatan bekerja di yayasan dan pergi ke warnet. Jadi setelah bekerja di yayasan, pergi ke warnet untuk membantu. Karena dulu Danu bisa ngetik, bisa buat skripsi, ya di warnet itu tadi, imbuhnya. Di kanal tersebut juga ditanyakan harapan dalam kasus Subang dan hubungannya dengan Yoris. Dikatakan Danu, jika kasus ini harus segera diungkap oleh pihak kepolisian. Mengenai hubungan Danu dengan Kang Yoris ya baik-baik saja, tapi belum pernah melakukan komunikasi setelah pisah itu aja, ungkap Danu. Disinggung tentang sketsa wajah, Danu mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak mengenali di balik sketsa wajah tersebut. Yang pasti itu adalah trik polisi dalam mengungkap pelaku di kasus ini. Lagi pula polisi Indonesia kan sudah pada canggih-canggih kemampuannya, tuturnya lagi. Tapi yang pasti, tambahnya, di kasus Subang ini akan segera terungkap siapa pelaku sekaligus eksekutor di balik kematian Tuti dan Amel. Saya yakin polisi dengan segala kemampuan yang dimilikinya itu akan segera mengungkap pelaku di balik ini semua, tandasnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.